يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا رمضان يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا رمضان يا واسع الكرم محمد أشرف الأعراف والعجم محمد خير من يمشي على قدمه محمد بسيط المعروف جامعه محمد صاحب الإحسان والكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد تجرس لله قاذفة محمد صادق الأقوال والكلم محمد ثابت الميثاق حافظه محمد طيب الأخلاق والشيم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد رويت بالنور طينته محمد لم يزل نورا من القدم محمد حكيم بالعدل ذو شرف محمد معدن الإنعام والحكم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد خير خلق الله من مضر محمد خير رسل الله كلهم محمد دينه حق ندين به محمد مجملا حقا على عالمي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم محمد زينة الدنيا وبهجتها محمد كاشف الأمات
لنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد طابت مناكبه محمد صغه الرحمن بالنعم محمد صفوة الباري وخيرته محمد طاهر من سائر التهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد ضحك للضيف مكرمه محمد جاره والله لم يضمن محمد طبت الدنيا ببعثته محمد جاء بالآيات والحكم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد يوم بعث الناس شافعنا محمد نوره الهادي من الظلم محمد قائم لله ذو همم محمد ختم للرسل كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا على سيدنا مولانا محمد لك الرضا ولحق الأداء وأتي الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقام محمودا الذي وأسره يا أرحم الراحمين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدنا علما وارزقنا فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وانصرنا على الكافرين. اللهم يا من يوفق أهل الخير الخير وأعانهم عليه اللهم الخير وأعنا عليه. واصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك فوق العلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. معاشر الأحباب معاشر الحاضرين إخوان رحمكم الله حفظكم الله ووفقكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang masih mempertemukan kita kembali di tempat yang penuh keberkahan ini, di musalla yang selalu mendapatkan rahmat Allah ini. Tidaklah kita dikumpulkan oleh Allah untuk bersama-sama mensyukuri nikmat Allah, nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat sehat dan afiat. Bersama-sama kita di sini berniat untuk menambahkan pengetahuan kita untuk lebih mengenal siapa itu baginda Rasulullah Sallallahu wa barik alaihi yang membacakan kitab sejarah baginda Rasulullah SAW yang disusun oleh seorang yang sangat dicintai oleh Rasulullah dan sangat dicintai Rasulullah, Al-Imam Al-Allamah Al-Marhum Habib Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita keberkahan daripada keberkahan beliau dan kita berisi Allah Taala untuk kita kepada Allah dan Rasul SAW dengan lebih jauh, lebih tinggi, lebih besar sehingga sampai mencapai derajat rinduan untuk berjumpa kepada Rasulullah SAW
Semoga Allah akan memuliakan ruh kita, hati kita, jasad kita untuk berjumpa kepada Rasulullah SAW dan kehidupan kita di dunia, kelak kita meninggalkan dunia di alam barzakh dan kelak di akhir kiamat, di hari kiamat kelak di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala pun berkat Rasulullah Allahumma salli wa sallim wa barik. berkat ahli bait dan keluarga serta sahabat Rasulullah SAW juga memberikan kebaikan-kebaikan apa yang Allah limpahkan kepada kita yang hadir di sini, juga kepada keluarga kita di mana mereka berada, baik yang masih hidup ataupun telah meninggal dunia, juga keturunan kita kelak yang mungkin sekarang masih berada di dalam rusuh kita. Semoga Allah pun mereka jika orang-orang yang telah mencintai Allah dan Rasul dan memperjuangkan daripada perjuangan Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah SWT menghusnul khitam kita dan keluarga kita, semoga kita panjang umur oleh Allah dan taat kepada Allah dan Rasul dan cinta kepada Allah dan Rasul. Amin. Allahumma amin. Innaka ala kulli syai'in qadir, innaka akramal akramin, ya mujibas sa'ilina tukhayyibna ya Allah ya arhamar rahimin. Ma'asyar ikhwan rahimakumullah, hafizakumullah, wafaqakumullah, hadakumullah. Alhamdulillah, melanjutkan daripada pembacaan sejarah kehidupan Rasulullah SAW. Kita kemarin menjelaskan tentang sebagian kecil, yaitu boleh dikatakan ulama mengangkat setetes daripada lautan siapa itu Rasulullah SAW. Kita menjelaskan tentang bentuk tubuhnya Rasulullah, bentuk tubuhnya Rasulullah SAW. Yang jelas keindahan yang Rasulullah SAW tidak mampu kita lukiskan. Orang yang sering memimpikan Rasulullah pun mereka tidak mampu untuk menggambarkan secara mendetil dengan keadaan Rasulullah SAW. Kemarin telah kita sebutkan sebagian daripada bentuk tubuh Rasulullah SAW. Ma'asyarul habaib wal hadirin rahimakumullah, hafizakumullah, hadakumullah. Melanjutkan dari yang kita baca kemarin, Nabi Muhammad mengatakan beliau adalah ada di Rasulullah SAW fi wajhi tadwir, ada ajal ainin. Rasulullah SAW mukanya agak sedikit bundar, tapi bukan bundar, bukan pula panjang, tapi ya agak panjang dan sedikit bundar muka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada ajal ainin, ada ajal ainin yaitu hitam-hitam mata Rasul sangat terang, sangat mencolok, bundar besar, hitam-hitam dan tajam terang, cantik luar biasa. Tawil ahda bihima, bulu mata Rasulullah SAW panjang dan lentik, paling lentik bulu mata, dan pernah kita saksikan kasih kalahnya kelentikan bulu mata Rasulullah SAW, cantik luar biasa. Bulu mata Rasulullah panjang dan lentik, indah, cantik luar biasa bulu mata Rasulullah. Ahmal maki, maki itu ini ujung dari mata dan hingga sini namanya tajam apa lekok di sini Rasulullah, dan agak kemerah-merahan bagian-bagian bukan mata Rasulullah. Dan masyarabati wahiyah sya'arun daging, masyarabat bihumrah, masyarabat itu beliau memiliki bulu di dada dari badan sampai ke pucuk pusat. Ada kadang kalau kita juga ngomong badan banyak bulu itu cuma garis bulu tumbuh dari dada sampai ke bagian pusat, itu namanya masyarabat. Dan masyarakat wahiyah sya'arun daging fi sadr ila surrah kal ghodib. Itu rambut yang halus yang tumbuh dari dada sampai ke besar, seperti lipang, garis lurus indah. Kemudian sini dia menceritakan bagaimana cara berjalan Rasulullah. Ila masya tagalla ka'annama yanhattu min salat. Jadi umpamakan riwayat ka'annama yanhattu min salat. Yaitu apa artinya? Kalau berjalan Rasulullah itu kejut, mantap, seperti orang yang turun dari ketinggian. Kalau turun dari tebing, dah kalau jalan tuh jadi kita ini nempel dia, pasti mantap, ada yang dituju. Dan mungkin dalam keadaan lengah. Kalau turun dari ketinggian, dia akan jalan dengan sigap, kejut, mantap. Jadi nampak dengan tepat. Dan tidak mungkin dia noleh kanan kiri. Rasulullah pernah noleh, kita jalan kayak kuru-kuru, nyok kanan, nyok kiri, nyok umawung, gitu dibuka jentik. Itu tidak boleh.
Rasulullah berjalan ada tujuan dan lebih sering bisa menunjuk ke bumi. Karena yang hakku min sholat seakan-akan Rasul turun dari ketinggian. Mantap jalan. Kalau kita turun dari ketinggian, tidak mungkin kita jalan ngeset, kan? Jalan tuh pasnya macam nampak, mana? Ayat yamshi bi quwwah sabbab al-qulub. Jalan dengan kuat, mantap, tegar. Nampak itu jalan Rasulullah. Ya tala'la. Oh, sallallahu ya tala'la wajhahu kal qamar lailatul badr ka'anna wajhahul qamar. Dikatakan bahasanya bersinar, ya tala'la, memancarkan cahaya. Apa itu? Wajhu kal qamar, muka Rasulullah SAW seperti bulan purnama. Bahkan sahabat ketika mensifatkan muka Rasulullah bal awdah min qamar, bahkan lebih cantik, lebih bersinar daripada bulan purnama. Itu muka Rasulullah SAW. Allah juga itu hadis semoga Allah SWT memberikan kita bersama Rasulullah pribadi luar biasa. Baik saudara ceritakan lebih mengenai tentang lebih kubur sehingga begitu itu pada menyaksikan benar keindahan muka Rasulullah jauh bisa dibandingkan dengan bulan purnama yang hebat, yang cantik, yang sempat membuat kita takjub dengan keindahan bulan purnama itu. Dan ini bukan hissi, bukan sekedar gambaran baik, tapi memang muka Rasul terang, beneran luar biasa. Diceritakan pernah suatu hari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ketika dikatakan menjelang maghrib, dikatakan subuh. Ketika itu walhasil waktu sudah gelap, beliau menjahit pakaian. Dan menjahit pakaian tiba-tiba jarum itu jatuh. Karena waktu itu tidak ada lampu macam gitu. Jadi beliau ngerapat-rapat nyari mana jarum dari jatuh. Saat itu Rasulullah masuk bilik, subhanallah langsung terang kamar itu. Langsung nyimak jarum tadi. Rasulullah masuk bilik itu terang, langsung nyimak jarum tadi. Saya Aisyah terkejut dan memuji Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kalau teman pada awal teman, Rasulullah, Rasul celaka, siapa yang celaka? Wong yang tidak nyimak aku kelak di hari kiamat. Alhamdulillah, wong yang dapat nyimak Rasulullah, sudah punya sifat sama Rasulullah. Celaka Rasulullah, orang yang tidak menang aku di hari kiamat kelak. Semoga Allah memperoleh kita. Setelah makanya dalam bersidah, kita bacakan kullu baitin anta sakinu laisa muhtajan binasirati. Setiap rumah yang engkau masuk yang tidak perlu lampu lagi. Seperti katakan kullu baitin anta sakinu laisa muhtajan, tidak butuh dengan bersirat lampu lagi. Kamu terang benar. Ini hissi dalam kita memangnya. Bahkan kita dengar bukan hanya Rasulullah SAW, bukan dan aulia Allah berikan begitu. Sampai ada di Jawa juga itu sampai Habib Neon dipanggil. Apa dia terang rupanya. Pada sampai kejadian ketika terus majelis lampu gelap, wong ini orang itu terang, sumber terang dari buka radhiyallahu anhu. Nah ini cucu Rasulullah yang berapa ini? Apalagi dengan Rasulullah SAW. Terang luar biasa, terangnya sangat hebat. Daripada keindahan muka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bal Allah menggalaknya bahkan lebih cantik, lebih terang daripada bulan purnama. Nah ini masyarakat semoga Allah menanamkan dalam diri kita cinta kepada Rasulullah. Semua kalung di dalam hatinya. Kalau rumah berada terang, kalau rumah yang masuk Rasulullah jadi terang. Nah kalau kita hati kita ada Rasulullah SAW, saya pasti terang. Pikiran kita terang, artinya kita bakal pikiran yang menyimpang. Omongan kita bakal terang, lisan kita bakal seluruh jasad kita bakal terang. Kita akan bergerak, jasad itu segala macam yang kita ada di diri kita akan sesuai dengan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai masuk kubur jelas, bakal terang kuburan orang yang ada pada dirinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Yatala'na wajhahu kal qamar lailatul badr ka'anna wajhahul qamar, seakan-akan muka Rasulullah itu bulan purnama. Bal Allah, bahkan sahabat lebih terang daripada bulan purnama. Husnus saut, suara Rasulullah cantik, indah. Kita kenal Nabi Allah Daud alaihissalam, terkenal Nabi paling hebat, paling cantik suara, sampai dikatakan di antara mujizat Nabi Allah Daud, kalau beliau membaca kitab dari Taurat itu angin berhenti, burung berhenti dengan suaranya. Berhenti. Nah Rasulullah SAW akbar bin Nabi Allah Daud alaihissalam. Suara Rasul lebih indah. Orang punya suara, orang punya hati tegas lama-lama. Kalau saudara Rasulullah baca Quran tetap mengakui alam keindahnya, alam kenikmatnya. Alam keindahan dan kenikmatnya
daripada suara Rasulullah SAW. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Hasn saut, sahnul khaddain. Pipi Rasulullah sama artinya lakau, tidak tergembol, tidak pula lekok. Sesuailah dengan muka yang cantik dari lidah tadi. Pipi Rasulullah bagus. Dhali'ul fam, mulut Rasulullah lebar. Lebar tapi lebar yang cantik, ya sesuai dengan badan kepala dia kan agak Rasulullah agak besar. Ini kening lebar, memang kekar, dia punya gerahannya kekar. Mulutnya makna dia itu panjang, mata lentik, alisnya bersambung. Ada bersambung penuh sampai di sini. Kemudian mulut Rasulullah itu lebar, dikatakan. Oke, kalau Rasulullah sudah senyum itu kejiwaan, karena kalau sudah senyumnya lebar benar sampai kelihatan ke gusinya Rasulullah SAW. Shari'ul fam, sawa'ul batin wassalam. Nah, gato antara dada dan perut, jangan ditot gelut, Rasulullah tidak gelut. Sawa artinya sama antara perut dengan dada Rasulullah SAW. Sana mawar di mana? Sawal batin wassalam, ash'ar mankibai wa dira'ain wa a'adis sadar. Dan diceritakan juga Rasulullah SAW badannya besar, kekar, hebat. Juga di badan Rasul dipenuhi dengan bulu. Mankibai, punggung Rasulullah belakang sini berikat ini banyak punggung bulu. Begitu pun lengan Rasulullah ini penuh dengan bulu juga. Tulid zanatain. Allah mana zanatain kalau kita tahu cepat nyari mungkin panjang ini mungkin luas zirah juga artinya. Rahab ashkal ainain. Rahab ini tapak tangan yang lebar. Tapak tangan Rasulullah lebar sesuai dengan jari-jari Rasulullah yang kekar. Tapi kita yang ingat ceritakan walaupun hebat, lebar, kekar, gempal, tapi kalau dipegang lembut, lebih lembut dari sutro, lebih lembut dari kapas tangannya Rasulullah SAW. Kuat, hebat luar biasa. Tangan Rasulullah walaupun dengan lembut, dia disentuh lembut, tapi kuatnya luar biasa. Bagaimana menunjukkan kekuatan badan Rasulullah SAW. La ilaha illallah sallallahu alaihi wa sallam. Ay ashkal ainain, ashkal ainain ay tawil syarhuma. Maka Rasulullah sak lebar sesuailah dengan bentuk muka kepala Rasulullah. Manhushil agibain, di sini dikatakan manhushil agibain ay dalil laham al-agab. Itu tumitnya Rasulullah pun padat. Baina katifi khatim an-nubuwah. Sudah sempat diceritakan kemarin antara dua punggung Rasulullah ada di situ khatam an-nubuwah, tanda kenabian. Kazilil hajarah wa kabayadil hamamah. Khatam an-nubuwah itu kazil hajarah seperti cik telur, dikatakan kabayadil hamamah seperti telur burung darah. Wa kana idza masya ka'annama تطفيره الأرض ويجدون في الحلقة وهو غير مقتدر. Di sini dikatakan Rasulullah SAW, masuk mujizat Rasulullah, kalau beliau berjalan itu seakan-akan bumi itu berlipat cepat, padahal Rasul jalannya biasa, nyantai. Tapi tidak ada pacak nyusul Rasulullah SAW. Ngepun sahabat tadi naik setengah lagi, Rasulullah jalan biasa tetap baca nunggu Rasulullah. Memang Allah sudah ngatur. Rasul selalu berada di depan. Rasul jalan tangan bumi itu, subhanallah. Kita ingat cerita bagaimana hewan yang berebut untuk disembelih oleh Rasulullah. Sehingga bagaimana rumput berebut untuk dimakan oleh Rasulullah. Bumi pun berebut dibijak oleh Rasulullah. Sebelum Rasulullah bijak, cuma itu pandang oleh kasar apa itu, gimana mata, tapi itu yang ada. Misalkan bumi itu nyempati. Langkah Rasul pengen dibijak oleh Rasulullah SAW. Sampai dikatakan orang tidak bisa nyusul, kalau Rasul jalan tidak bisa disusul pada orang lain. Padahal Rasul jalan di tengahnya biasa. Jadi dikatakan bahwa gairah muqtarid, tidak Rasulullah bercepat-cepat tidak pulang tiba-tiba biasa, tapi orang tidak baca nyusul Rasulullah jalan. Wakana yasdilu ra'sahu thumma farqahu. Kadang-kadang mengenai rambut ceritakan di sini. Rasulullah kadang-kadang meluruskan rambutnya, kadang-kadang dibelah dua oleh Rasulullah dalam cara bersisir. Kalau kita hanya untuk belah dua, maka mulai dulu sebelah kanan, baru sebelah kiri. Tumpah pada
Wa kana yarjiluhu wa yusrah lihyatuhu. Kadang-kadang Rasulullah SAW menyisirinya, sisiri dengan jumlah tadi. Kadang-kadang termasuk disunahkan itu meminyai. Rasul suka meminyai rambut juga. Wa yusrah lihyatuhu. Rasulullah pun merapikan, disisir juga dia punya jenggot. Kadang-kadang diminyai, disediakan Rasulullah pun melakukan menghenna, dipacari. Itu termasuk sunnah. Wayak tahir bil ifmid. Rasulullah SAW untuk memperindah mata itu sudah indah, tapi diindahkan lagi memakai kuhul, memakai celak. Ini sunnah. Nah, sunnah memakai celak ini bukan kondangan. Ya, kalau kita kadang kondangan pakai celak, bukan. Sunnah itu kapan? Ulama ketika hendak tidur. Sunnah memakai celak ketika hendak tidur, baru pakai. Pakai. Sunnah afdalnya kalau ismit namanya ismit nama jenis celak itu yang paling afdal. Itu obat. Wa yaktahilu bil ismit kulla lailah, setiap malam fi kulli ain, di setiap mata 3 kali. Jadi halus, kalau ismit itu halus 3 kali, saya sekali, 2 kali, 3 kali. Itu sampai baca sholawat, sampai baca doa. Doa sholawatnya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa tafil kahil. Wa ala alihi wasallam Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sahibul wajhil jamil wa tarfil kahir wa ala alihi wasallam. Ya Allah, bersalawat kepadamu, pada sahibul wajhil jamil, itu zat hambamu yang memiliki muka yang cantik, wa tarfil kahir, dan mata yang bercelak. Rasulullah SAW sunnah memakai celak. Wa kullu ain, setiap mata 3 kali. Ain talat al-atraf indan naum, ketika hendak tidur. Ini tegas lagi. Malam ketika hendak tidur. Jadi bukan ketika hendak kondangan. Kalau kondangan celak, kondangan. Puasa tidak salah. Padahal sebetulnya ini cuma untuk menunjukkan sunnah. Mata Rasulullah tanpa dicelain sudah jadi. Mata Rasulullah tanpa dicelain sudah indah. Cuma ini menunjukkan sunnah. Dan ismit itu sendiri faedahnya banyak. Di antaranya akan mencegah kerabunan. Mengimbas sebagai celak, boleh sambil sholawat dengan niat ittiba, bukan untuk belagak. Karena belagak ya hukumnya mubah. Tapi kalau belagak tadi itu berzina, ya tak boleh. Untuk mencantik, bagaimana menengok dia lebih teman, haram hukumnya. Kalau dia bergaya untuk lakinya, boleh. Aman, bergaya untuk lakinya, boleh, baik. Nah, ini sunnah kalau kita niatkan ittiba Rasul. Kalau niat bukan ittiba, ya baca macam orang sakit mata, obat ini baca, hanya dokter. Lalu dokter kalau duduk sama kiai, dia dengan kalau ismi percaya kembali, dia coba ke celak, celak yang namanya ismi. Kau boleh, kau pakai tiap hari aja dia kayak sembuh kau pakai. Dapat pahala, tidak dapat pahala. Apa? Tidak niatnya mereka itu sunnah Rasulullah. Cuma dia untuk berobat baik, dia dapat, berobat mungkin sembuh di mata, tapi tidak padilah untuk dapat pahala, tidak kecuali kalau diniatkan untuk mengikuti itu sunnah Rasulullah SAW. Karena ahabul tiap ilahi gamis. Adapun pakaian yang paling disenangi Rasulullah gamis, artinya baju panjang. Wal bayad wal habrah, yaitu dan juga kalau warna putih paling disenangi Rasulullah. Warna putih. Wal habrah wa hiya darbun dengan turut, dan juga pakaian yang disenangi Rasulullah SAW yaitu macam mantel. Itu dipakai biasanya kalau musim dingin. Rasul punya mantel, bahkan warnanya abang. Itu Rasulnya. Ini ulama ada itu khusus untuk Rasulullah. Itu khususnya termasuk Rasulullah SAW pakai warna abang itu. Kalau kita tidak disunahkan pakai abang itu. Nah, ini contoh Rasul putih, belagak, memakai mantel abang. Sampai dikatakan oleh Rasulullah SAW kemarin atau salah seorang sahabat mengatakan, wallahi ma ra'ait, tidak pernah aku saksikan ada seorang yang memakai baju abang lebih cantik dari Rasulullah. Tidak pernah aku saksikan seorang yang memakai baju abang lebih cantik dari Rasulullah SAW. Putih, belakang, besar, tinggi, kekeh, juga mantel warna abang. Wa kana kummu qamisu Rasulullah SAW ila rasal. Sekarang jelaskan mengenai pakaian Rasulullah. Kum, ini kum. Kita apa nih? Lengan. Kum. Nah ini lengan Rasulullah sampai rasal. Rasal itu di mata. Berjika galangan tangan ini. Galangan tangan pada tulang. Nah ini kum Rasulullah sampai sini. Sama. Nah, ulama mengatakan kalau mengenai masalah ini sunnahnya seperti ini kalau itu Rasulullah SAW. Kalau hukumnya boleh lebih boleh, tapi jangan sampai menutupi jari-jari.
Paling mubah hukumnya sampai di pertengahan sini, boleh kalau mau pakai baju. Hukumnya sampai di sini. Diaturnya kalau itu sunnah sampailah ke pegangan tangan ini yang sunnah. Kalau sampai topi makruh hukumnya. Itu tidak disunahkan. Bahkan aku mengambil Rasulullah SAW tidak asal. Walau bisa fi waktu halatul hamra. Kadang-kadang Rasul memakai halatul hamra itu tadi baju warna merah tadi. Wa izar dan pakai sarung. Sarung adalah kain yang dipakai untuk bagian bawah. Karena ada sarung bersih gitu. Ya, ada izar, sarung di bawah yang mungkin tidak dijahit atau bagaimana Allah alam. Wa lidah. Nah, termasuk lidah itu sunnah. Selendang, pakai selendang itu juga lidah merupakan sunnah Rasulullah SAW. Sering terjadi kalau kita dengar sahabat kadang-kadang macam Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu, pernah juga Sina Abi Hurairah radhiyallahu anhu itu pernah dapat hadiah. Hasan bin Thabit pernah memuji Rasulullah SAW. Dia puji Rasulullah juga dengan pujian tersebut. Maka Rasulullah SAW lemparkan lidahnya, dilemparkan sebagai hadiah atas apa yang dia puji untuk Rasulullah SAW. Abi Hurairah pernah beliau diberikan hadiah dengan lidah yang mana ulama mengatakan dengan lidah itulah dia mendapatkan ilmu laduni dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dia mampu dalam jangka waktu baru 3 tahun menjadi seorang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Nah, kalau ngomong yang tidak ada nama orang maka kan mustahil. Nah, ini mustahil tapi lakukan sihir jahil. Untuk Rasulullah tidak jahil. Jangan dari 3 tahun, boleh 3 hari itu kalau bersama Rasulullah, kalau Rasulullah tidak tidak baca. Yang kena 3 tahun, 3 hari itu kaca. Apalagi 3 tahun lebih dari itu. Banyak yang mudah, jadi lidah. Nah, lidah itu sunnah. Soal lidah ini sering diumpamakan oleh salaf kita dengan sebutan fariqah. Fariqah, akidah. Itu sering diumpamakan lidah. Nabi Muhammad dan mengatakan man taradda bi lidah lam yaridhu min abi sawfa ya'ti zaman al-maut yatamanna fi. Allah dan mengatakan barang siapa yang memakai selendang tapi bukan diwarisinya dari abahnya ambil dari orang lain, datang suatu saat dibakar pengen mati juga. Apa bakal kebingungan ya di dunia, bakal kesusahan. Ini kalau Allah ada antara dari lidah yang dalam diri kemudian abi barang siapa memakai lidah artinya menggunakan tariqah, menggunakan akidah, jalan hidup bukan jalan tua-tuanya dulu, maka supaya di zaman akan datang suatu waktu al-maut ditamanna fi, dia akan berangan pengen termati deh. Apa? Tak punya keterangan hidup. Ngedaftar, banyak orang ngedaftar yang lain. Ada di sini kalau kita ngedaftar tidak baca orang lain lagi. Nah ngedaftar ke sini. Alhamdulillah, ngedaftar itu di akhirnya Allah lah, lama wala. Nah, apalagi kita berharap, nah kalau ahli bait Aisyah mustahil orang ini kita. Alhamdulillah. Yang jelas kita ini mengikuti datu kita, apa kita terus sampai ke Rasulullah. Nah, Hasan Hussein terus tidak ada sekalipun mencongan bola kiri. Nah, ini lagi kita jalan sekarang. Buktinya terus secara lagi berapa puluh kali kita kan itu lain